Nah, ini pembahasan kita ya. Metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Sedikit pendahuluan mengenai metode SMART ini, ya, yang kita sebut Simple Multi Attribute Rating Technique. Nah, ini merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut, ya, atau multi kriteria. Jadi banyak kriterianya yang dikembangkan oleh si Edward pada tahun 1977. Nah, teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut, dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Jadi atribut itu kriterianya, ya, atau ya biasa orang menyebutnya variabel. Jadi ada bisa orang menyebutnya atribut, kriteria, atau variabel. Itu nanti akan sering ada pertanyaan itu. Kalau kalian nanti bimbingan gitu ya, atau nanti di sidang, itu selalu ada pertanyaan kriterianya apa, atributnya apa, variabelnya apa. Nah, itu akan selalu muncul pertanyaan seperti itu. Nah, nilai ini dirata-ratakan dengan skala tertentu. Oke, untuk setiap atribut ini mempunyai bobot. Ya, ingat ya, bahasanya metode SMART ini adalah bagian dari metode pembobotan. Ya, kemarin kan ada banyak itu kita bahas metode pembobotan. Salah satunya adalah SMART. Nah, setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain. Jadi dia nanti akan setiap kriteria itu akan diberi bobot atau nilai, ya, bobot nilai. Jadi misalkan ada kriteria C1, C2 sampai C5. Dari kelima kriteria ini mana yang lebih penting? Gitu. Jadi mana yang lebih penting itu nilainya akan lebih tinggi dibanding atribut yang kurang penting. Jadi tingkat kepentingan itu dilihat berdasarkan nilainya, atau nilai diberikan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif yang terbaik. Oke, ini pembobotan pada SMART menggunakan skala antara 0 sampai 1, ya. Jadi pembobotan itu hanya dari 0 sampai 1, loh Pak. Jadi 0 dan 1 aja, enggak gitu ya. Tapi di antara 0 sampai 1 itu kan ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 1 gitu ya. Nah, itu jadi ada pembobotannya seperti itu. Nah, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Nah, model yang digunakan dalam SMART yaitu ini. Nah, ini nilai SMART-nya ya. Jadi sigma M itu J sama dengan 1. Jadi nanti WJ ini adalah dia dari total bobotnya ya. Total bobot WJ. WJ itu adalah nanti kriterianya, total bobot kriteria, baru nanti dikali dengan alternatifnya. Nah, untuk keterangannya nih, WJ ini nilai pembobotan kriteria ke J, dan K kriteria. Nah, ini adalah nilai utility ya, UI. Ini nilai utility kriteria ke 1 untuk kriteria ke I gitu ya. Di mana I sampai sama dengan 1, 2 sampai M dan sampai seterusnya. Oke, adapun langkah-langkah penyelesaian dari metode SMART yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tentukan dulu kriterianya apa yang mau digunakan dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Jadi kita tentukan dulu untuk kriterianya apa. Misalkan kita ingin menentukan pulpen, misalkan pulpen terbaik ya, mendukung keputusan pemilihan pulpen terbaik. Jadi untuk memilih pulpen terbaik ini kan ada kriterianya ya, ada variabelnya. Apa yang dijadikan kriteria sehingga pulpen kita dapat memilih pulpen mana yang terbaik. Misalkan satu adalah dari apa ya, ukuran, misalkan ukuran. Yang kedua dari apa lagi ya, dari harga, baru dari tintanya, jenis tinta gitu ya. Nah, itu kan kriterianya, ukuran, harga, jenis tinta. Nah, kita tentukan dulu. Nah, kalau udah dapat nanti kriterianya, kita udah tentukan kriterianya, baru kita masuk ke langkah kedua, yaitu memberikan bobot. Nah, kriteria pada masing-masing kriteria.
dengan menggunakan nilai interval 1 sampai 100. Nah, nilai interval 1 sampai 100 ya. Untuk masing-masing kriteria dengan prioritas terpenting. Jadi kita bisa memberikan nilai bobotnya pada kriteria itu 1 sampai 100. Akan tetapi di sini ada kita hanya memberikan nilai skala 0 sampai 1. Nah, tapi di sini langkah-langkahnya 1 sampai 100. Nah, gimana nih Pak? Nggak nyambung gitu ya. Ya, hampir nggak nyambung, tapi bisa disambungkan. Bagaimana caranya? Nanti ada proses namanya normalisasi ya. Nanti ada proses normalisasi. Itu masuk di langkah ketiga. Ya, di langkah ketiga ini akan dilakukan normalisasi. Akan dilakukan normalisasi dari setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria menggunakan rumus ini. Normalisasinya adalah WJ sama dengan WJ dibagi sigma WJ. Itu rumusnya ya. Jadi misalkan nilai kriterianya adalah untuk ukuran. Untuk ukuran tadi ya. Misalkan nilai kriterianya adalah 20 misalkan 20. Terus untuk harga, misalkan harganya cukup penting, misalkan nilai kriterianya 60 misalkan gitu ya. Terus untuk tinta, jenis tinta misalkan nilai kriterianya 20. Jadi kan itu ada masing-masing ya kan. Baru nanti misalkan kalau ditotalkan kan 20 tambah 20 40 tambah 60 berarti 100. Berarti kalau kita mencari nilai normalisasinya berapa? Misalkan 20 dibagi 100 berapa gitu. Nah, itu cara mencarinya ya. Baru selanjutnya ini keterangannya normalisasi WJ. Ini WJ sama dengan normalisasi bobot kriteria ke J ya, ke J ya. WJ sama dengan nilai bobot kriteria J. Ini I ya. I atau J nih ya. J nih, J. Jumlah kriteria, ini jumlah kriteria. WM adalah bobot kriteria ke M. Oke, langkah keempat setelah kita normalisasi, pertama tadi kita ini dulu ya, tentukan kriteria. Baru setelah kita tentukan kriteria, kita beri nilai bobot kriteria. Baru setelah kita beri nilai bobot kriterianya, selanjutnya kita lakukan adalah normalisasi ya bobot kriteria. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan normalisasi, baru langkah keempat yaitu memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Kita memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Misalkan tadi kita pulpen. Nah, ada berapa alternatif? Misalkan pulpennya ada tiga jenis pulpen. Berarti alternatif kita 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita beri nilainya untuk alternatif pertama. Misalkan pulpen yang pertama, nilai kriteria untuk ukuran berapa? Terus nilai kriteria untuk harga berapa, nilai kriteria untuk jenis tinta berapa, itu nanti kita berikan. Nah, nilai kriteria untuk setiap alternatif dapat berbentuk data kuantitatif, ya, angka. Ingat, data kuantitatif itu adalah angka, ataupun berbentuk kualitatif. Bisa kuantitatif dalam bentuk angka, ataupun dalam bentuk kualitatif. Kualitatif itu misalkan ya ukurannya besar, sedang, kecil. Nah, itu kualitatif. Tapi kalau kita bilang kuantitatif, harganya 20.000, malah kali pulpen 20.000 ya. Harganya 1.000, 2.000, 2.500. Nah, itu kuantitatif kalau seperti itu ya. Nah, misalkan nilai untuk kriteria sudah dapat dipastikan berbentuk kuantitatif, sedangkan nilai untuk kriteria, jadi misalkan nilai untuk kriteria sudah dipastikan kuantitatif. Nah, untuk kriteria fasilitas, nah biasanya jadi berbentuk kualitatif ya. Nah, seperti fasilitas itu kualitatif. Misalkan sangat lengkap, kurang lengkap. Nah, apabila kita menemukan nilai kriteria yang dia berbentuk kualitatif, nah maka selanjutnya kita harus ubah, kita konversi ya. Kita konversi nilai kualitatif itu menjadi nilai kuantitatif. Jadi algoritma nggak bisa menghitung jika dia nilainya dalam bentuk kualitatif. Algoritma nggak bisa menyelesaikan itu. Jadi harus kita ubah dulu dia ke dalam bentuk kuantitatif ya. Bagaimana caranya ya? Kita dengan cara membuat parameter nilainya. Nah, misalkan kita beri nilai sangat lengkap ya. Nilai sangat lengkap itu artinya kalau dia lengkap berarti kita nilai kasih 3. Nah, semakin baik berarti dia semakin
tinggi nilai kuantitatifnya ya. Jangan pula dimulai dari 1. Oh, ini sangat lengkap, berarti dia juara 1 nih. Jadi nilainya kasih 1. Enggak gitu ya. Jadi kalau dia semakin baik, nilai kualitatif itu semakin baik, lebih diprioritaskan gitu ya, maka beri nilainya tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ini kan ada 3 ya, sangat lengkap, kurang lengkap. Ya udah kita mulai aja dari angka berapa yang tertinggi berapa, 3 ya udah, baru selanjutnya mengikuti 2 dan 1. Jadi kalau dia ada 5, ya udah kita buat nilai tertinggi 5. 5, 4, 3, 2, 1 itu lebih gampang sih seperti itu ya. Nah, selanjutnya tahap kelima tadi kita sudah memberikan nilai ya. Jadi kalau kuantitatif ya udah nggak perlu lagi kita beri parameternya ya, langsung aja input udah selesai. Nah, yang kelima tadi yang selanjutnya kalau kualitatif kita berilah dia parameter. Nah, selanjutnya menentukan nilai utility. Nah, dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Nah, nilai utility ini tergantung pada sifat kriteria itu sendiri. Nah, kriteria itu kan punya sifat ya. Di sini nampak nggak ya? Nah, ini ada di selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini ada sifat dari kriteria. Ingat ya, ini harus sangat diperhatikan. Dalam SPK ini sangat diperhatikan. Nah, yang pertama untuk kriteria yang bersifat lebih kecil, lebih baik. Lebih kecil, lebih baik. Ya, ini kata kuncinya. Lebih kecil, lebih baik. Kriteria seperti ini biasanya dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya kriteria harga, kriteria penggunaan bahan bakar per kilometer untuk pembelian mobil, periode pengembalian modal dalam suatu usaha, kriteria waktu pengiriman menggunakan persamaan. Jadi ini maksudnya dia bersifat lebih kecil, lebih baik, atau biasa juga disebut dengan kriteria dengan jenis dengan tipe cost ya. Jadi ada 2 ini, benefit dan cost. Nah, yang ini kita bahas yang cost, lebih kecil lebih baik. Kenapa gitu? Kenapa lebih kecil lebih baik? Jadi seperti harga tadi ya, harga. Kalau kita membeli barang semakin murah harganya itu semakin baik, semakin kita utamakan gitu kan, sama pulpen tadi ya, pulpen. Makin murah harganya, maka itu menjadi lebih prioritas dibanding yang mahal sebelum kita melihat dengan kriteria yang lain. Nah, jadi harga itu sifatnya cost, lebih kecil lebih baik. Nah, selanjutnya di sini contohnya adalah penggunaan bahan bakar. Semakin sedikit bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan ya berapa kilometernya, nah itu semakin baik. Jadi kalau orang membeli mobil misalkan ya, beli mobil, nah bahan bakar per kilometernya misalkan hanya 0, sekian liter gitu ya kan. Nah, itu lebih baik. Nah, ada mobil yang 1 kilometer menghabiskan 1 liter, kan itu enggak lebih baik. Jadi pasti yang 0, sekian liter lah itu yang lebih baik untuk mobil tersebut ya, berdasarkan harga. Masalahnya itu ada periode pengembalian modal ya, periode pengembalian modal dalam suatu usaha. Jadi semakin cepat modal itu kembali, itu kan semakin baik. Jadi kita punya modal untuk usaha, nah periode modal itu kembali ke kita, itu mungkin hanya memakan waktu 1 minggu. Kan bagus. Ketimbang ada kita memulai usaha, periode pengembalian modal kita itu sampai 3 bulan. Mana yang lebih baik? Pasti yang 1 minggu itu yang lebih baik kan gitu. Nah, itu maksud dari kata lebih kecil lebih baik. Ya. Jadi ingat, kriteria itu punya 2 jenis. Ada lebih kecil lebih baik, ada yang lebih besar lebih baik. Ada yang bersifat cost, ada yang bersifat benefit. Nah, jika kita menemukan jenis kriteria yang seperti ini, maka kita bisa menghitung nilai utility-nya dengan rumus Cmax dikurang Cout. Cmax ini kriterianya ya, nilai kriteria maksimalnya, nilai kriteria maksimal. Berapa nilai kriteria maksimalnya dikurang Cout? Ya, Cout itu adalah nilai kriteria yang yang saat itu. Kita masuk ke baris dan kolom berapa, nah itulah dia nilai Cout-nya. Dibagi, nah jika dapat nanti Cmax dikurang Cout, itu dibagi dengan hasil pengurangan antara Cmax dikurang Cmin. Berapa nilai maksimal kriterianya dan berapa nilai
minimal kriterianya itu dikurangkan. Oke, ini kalau dia sifatnya cost. Seandainya kita menemukan kriteria dengan sifatnya adalah lebih besar, lebih baik, benefit ya. Jadi kenapa dia katakan benefit? Kan kalau kita mencari keuntungan, semakin besar keuntungan maka semakin baik. Nah, kalau kita mengeluarkan biaya, semakin kecil biayanya, itu makin baik. Itu maksudnya. Ya. Nah, makanya ada cost, ada benefit. Nah, kriteria seperti ini biasanya dalam bentuk keuntungan. Misalnya kriteria kapasitas tangki ya, tangki untuk pembelian mobil. Semakin besar kapasitas tangkinya, maka semakin baik. Jadi kalau kita beli mobil, kapasitas tangkinya adalah 10 liter. Nah, itu baik gitu ya kan. Ada juga satu lagi mobil dengan kapasitas 3 liter. Yaitu nggak jauh lebih baik kan gitu. Masa mobil kapasitasnya 3 liter, berapa kilometer udah habis gitu ya kan. Tapi kalau untuk sepeda motor 3 liter udah cukup bagus gitu ya kan. Kalau kapasitas sepeda motor 10 liter, ya itu ditanyakan gitu ya, cukup besar ya di tangkinya, ya udah apakah lebih baik atau tidak itu nanti tergantung lagi. Nah, ada juga kriteria kualitas dan lainnya. Semakin baik kualitasnya maka semakin baguslah kalau seperti itu ya. Semakin tinggi kualitasnya maka semakin bagus. Jadi nanti kalau kita punya kriteria untuk pulpen tadi ya, memilih pulpen tadi. Jadi ada ukuran, ada jenis tinta, ada ini ya, lagi apa? Harga ya. Jadi kalau untuk ukuran, nah kita belum tahu ini apakah dengan ukuran yang lebih besar lebih baik atau tidak. Nah, itu kita belum tahu kalau ini. Jadi butuh apa ya? Kita analisis lagi ya. Apakah dengan ukuran pulpen yang lebih besar itu lebih baik atau tidak, itu butuh di analisis lagi. Nah, tapi kalau untuk harga ya, harga semakin murah itu semakin baik. Berarti untuk kriteria harga itu masuk di cost. Terus untuk jenis tinta ya itu ada ketentuannya lagi ya, kita nggak tahu jenis-jenis tinta. Kalau nggak di handphone aja ya, di handphone lebih gampang aja. Di handphone ya, handphone. Nah, handphone kan ada misalkan kriterianya apa? Kriterianya adalah harga, terus ada memori ya, RAM, terus ada kualitas kamera gitu ya, kualitas kamera. Nah, kalau untuk harga semakin rendah semakin baik itu handphonenya. Untuk handphone ya, berarti itu sifatnya cost. Terus untuk memori, semakin besar memorinya semakin baik, berarti itu sifatnya benefit. Berarti harga tadi sifatnya cost, memori sifatnya adalah benefit, terus tadi adalah kamera ya, kamera semakin jernih, semakin tinggi kualitasnya semakin baik, berarti kamera juga sifatnya benefit ya, seperti itu. Nah, jika kita menemukan kriteria dengan sifatnya adalah benefit, maka kita bisa menggunakan untuk mencari nilai utility-nya, kita bisa menggunakan rumus yang ini. C out dikurang C min. Baru hasil pengurangan ini dibagi dengan hasil pengurangan C max dikurang C min. Nah, itu rumusnya ya. Jangan sampai salah. Nah, jangan sampai salah. Kalau yang berdasarkan yang sudah-sudah, nah, di sini terkadang nggak terperhatikan, tidak dibedakan antara benefit dan cost. Jadi mayoritas sih sewaktu ada penelitian mahasiswa kita itu rata-rata ya udah di babatnya semua habis pakai yang benefit gitu, tanpa melihat bahasanya di situ ada cost gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, di sini kita harus sedikit lebih teliti lagi. Nah, setelah kita mencari nilai utility dengan membedakan dua sifat tadi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai akhir. Nah, nilai akhir dari masing-masing kriteria. Nah, dengan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria data baku dengan nilai normalisasi bobot kriteria. Kemudian jumlahkan nilai dari perkalian tersebut. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Mungkin lebih enak dipahami gitu ya kalau dengan contoh soal. Misalkan gini, ada seorang manajer ya, ada seorang manajer suatu perusahaan. Kita sebut aja perusahaannya X, akan memilih karyawan yang akan mengikuti suatu pendidikan yang membutuhkan penampilan fisik dan nilai hasil tes ya.
Jadi berdasarkan nilai penampilan fisik dan nilai hasil tes. Terdapat beberapa karyawan yang dengan data penampilan meliputi tinggi, ada tinggi badan, ada postur tubuh ya, ini saya pisahkan pula. Sebenarnya ini gabungnya postur tubuh, bukan postur dan tubuh, bukan ya. Jadi postur tubuh dan berat badan. Jadi ada pertama ada tinggi badan, terus ada postur tubuh, dan ada berat badan. Serta ada juga nilai hasil tes dan nilai wawancara. Nah, manajer SDM bertugas untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dengan memberikan nilai referensi yang masing-masing untuk masing-masing karyawan. Nah, jadi di sini kasusnya adalah selesaikan permasalahan ini dengan metode SMART. Oke, jadi ada perusahaan X, dia ingin mencarilah karyawannya yang untuk dilakukan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi ada beberapa alternatif di sini. Nah, untuk mencari mana karyawan yang layak untuk mengikuti pendidikan tersebut, ini ada beberapa persyaratannya. Nah, persyaratannya itu ya berdasarkan kriteria tinggi badan, postur tubuh, berat badan, gitu ya. Ada juga nilai hasil tes, jadi ada tesnya tersendiri, ada juga nilai wawancaranya. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan metode SMART, maka tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu kriteria dari permasalahan ini. Nah, adapun kriteria yang kita gunakan itu ada 5 di sini ya. Yang pertama ada tinggi badan, ya tinggi badan. Yang kedua ada postur tubuh. Nah, tinggi badan itu kan 10 cm, 20 cm, sampai 200 cm sampai atau lebih gitu ya. Dan itu tinggi badan. Ada postur tubuh. Nah, postur tubuh ini kan bukan berbentuk nilai kuantitatif ya. Bukan 10, bukan 8, bukan gitu ya, tapi ada tegap, kurang tegap, ada apa lagi ya? Itulah postur tubuh ya. Jadi itu kan nilainya kualitatif. Nah, bukan berbentuk angka. Nah, kalau jika dia bernilai kualitatif, maka harus diubah menjadi kuantitatif ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, berat badan. Berat badan ini dijadikan kriteria juga kan. Nah, berat badan ini kan ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50. Tapi apakah orang dengan berat badan 70 itu cocok? Enggak juga, belum tentu. Nah, saya berat badan saya 72. Nah, oke, tinggi saya sekitar 170. Oke, mungkin terlihat pas gitu kan. Tapi jika ada orang dengan tingginya adalah 158 misalkan, dengan berat badan 70, tentu itu nggak pas ya. Itu nggak pas, itu pasti keberatan ya, itu pasti kegemukan. Tapi ada juga orang misalkan dengan berat badan 50, tingginya 170. Ya nggak pas ya kan, itu namanya kekurusan ya. Jadi itu ada ketentuannya. Nah, untuk melihat berat badan ini ada rumusnya kan, berat badan ideal ya, itu ada rumusnya secara umum. Itu untuk mencari nilai berat badan ideal itu ada. Jadi yang dijadikan kriteria di sini bukan berat badannya, tapi adalah berat badan ideal ya, karena harus disesuaikan dengan tinggi. Berat badan harus disesuaikan dengan tinggi. Jadi di sini kita menggunakan rumus tersendiri untuk mencari BBI, nilai berat badan idealnya. Nah, selanjutnya yang keempat, nilai hasil tes. Nah, mungkin hasil tes ini udah ada nilainya tersendiri ya, misalkan nilainya berapa, 80, 70, itu kan nilai hasil tes. Gitu. Juga nilai wawancara. Nilai wawancara kan ada tim wawancaranya, interviewnya, ya udah nanti mereka memberikan nilai secara tersendiri. Nah, itu ya ada bagiannya tersendiri ya. Nah, untuk penyelesaian dalam metode SMART ini kita tinggal mengambil hasilnya aja gitu. Nah, setelah kita tentukan kriterianya, baru kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita berikanlah bobot kriteria ya, nilai bobot untuk setiap kriteria dengan tingkat kepentingannya masing-masing kriteria. Ingat satu hal di sini, dalam pemberian bobot kriteria, nilai bobot kriteria, nah ini kan berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi yang tahu yang mana yang penting antara tinggi badan, postur tubuh, nilai BBI, nilai hasil tes, nilai wawancara. Ini yang tahu mana yang paling penting itu adalah pihak manajernya ya.
Ya, pihak dari perusahaannya. Ingat, pihak perusahaannya yang lebih tahu yang mana lebih prioritas dari kriteria ini. Bukan kita sebagai pembuat sistemnya. Enggak. Kita hanya membuat sistem berdasarkan referensi dari pihak perusahaan. Oh ya, ini nilai bobotnya yang prioritas yang ini gitu ya. Jadi kita tinggal mengikuti, bukan kita yang menentukan oh tinggi itu lebih prioritas. Maka kita beri nilai tinggi itu lebih tinggi badan itu lebih besar nilainya. Enggak, jangan gitu, jangan suka-suka hati kita, nggak bisa ya, itu tidak diperbolehkan. Walaupun ya bisa terakhir di itu bisa, cuman nanti dikhawatirkan hasil akhirnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Karena kita kan nggak tahu bagaimana sistem yang berjalan di sana gitu ya. Nah, kita harus konsultasi dengan mereka. Itu penelitian harus seperti itu. Nah, selanjutnya nilai bobot kriteria ini berdasarkan pada penilaian pengambilan keputusan. Nah, masing-masing pengambilan keputusan bisa saja memasukkan nilai berbeda tergantung pada tingkat preferensinya masing-masing terhadap setiap kriterianya. Oke, selanjutnya ini misalkan ya, ini misalkan udah diberilah nilai bobot kriterianya seperti ini ya. Nah, tinggi badan ternyata itu yang prioritas, diberi nilai 90. Baru ada postur tubuh nilainya 70, nggak terlalu prioritas. Terus ada berat badan ideal, itu 75, cukup tinggi. Baru nilai hasil tes 80, nilai wawancara itu 85. Nah, itu nilai kriteria ya, nilai bobot kriterianya untuk masing-masing kriteria ya. Ada 90, 70, 75, 80, 85. Nah, selanjutnya itu ditotalkan, nah dapatnya berapa? 400. Dari hasil pentotalan ini didapatlah 400. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah normalisasi dari nilai bobot kriteria yang tadi ya. Itu dinormalisasi. Kenapa dinormalisasi? Ingat kuncinya tadi pertama. Bahasanya nilai kriteria itu hanya 0 sampai 1. Nah, ini ya, hanya 0 sampai 1. Jadi kalau kita menginputnya dalam bentuk seperti itu, 90, 70, 75, gitu ya, maka itu harus dinormalisasikan lagi ya. Dinormalisasikan lagi. Nah, jadi kita normalisasi. Nah, untuk normalisasikannya, rumusnya adalah WJ dikurang sigma WJ. Jadi nilai kriteria itu dibagi jumlah total kriterianya. Jadi yang pertama tinggi badan nilai kriterianya adalah 90. Nah, dibagi sama jumlah kriteria ya. Berarti berapa? 400. 90 dibagi 400, 0,225. Jadi inilah nilai normalisasinya. Gampang ya, nilai normalisasinya gampang. Cuman dibagi gini aja udah selesai gitu ya, udah dapat. Jadi nilainya hanya dari 0 sampai 1. Kan nggak lebih ya, nggak ada yang lebih dari 1. Dan nggak ada yang di bawah 0. Nggak ada. Semuanya bernilai 0 sampai 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan normalisasi, maka kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat yaitu apa? Di sini kita memberikan nilai kriteria pada masing-masing alternatif. Nah, alternatifnya sini siapa? Karyawannya. Ya, di sini karyawannya sebagai alternatif yang dipilih ya. Nah, yang pertama kriteria tinggi badan. Nah, nilai yang dimasukkan pada kriteria ini merupakan tinggi badan masing-masing karyawan ya. Nilai ini sudah dalam bentuk kuantitatif. Jadi nggak perlu lagi kita beri parameter, udah berbentuk kuantitatif ya, udah masukkan aja berapa nilai tinggi badannya. Misalkan 160 ya udah masukkan 160 selesai ya. Nggak usah lagi kasih parameter gitu. Nggak usah lagi misalkan kita buat parameter 100 sampai 105. Itu nilainya sekian gitu. Nggak usah lagi ya. Jadi itu udah nilai kuantitatif, nggak usah dikasih lagi parameter. Nah, selanjutnya kriteria postur tubuh. Nah, postur tubuh ini kan bukan kuantitatif ya. Ini bukan nilai kuantitatif. Jadi kita harus ubah dia ke nilai kuantitatif. Bagaimana caranya? Ya, nilai pada kriteria ini masih dalam bentuk kuantitatif sehingga kita perlu mengkonversikannya ke data kuantitatif. Caranya misalkan gini. Nah, untuk postur tubuh kan itu ada sangat tegap, cukup tegap, kurang tegap, gitu ya. Jadinya ini ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 parameter. Sangat tegap, cukup tegap, kurang tegap. Jadi mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sangat tegap.
Ya udah, itu kasih nilai yang tertinggi. Yang terburuk yang mana? Yang kurang tegap. Berarti itu kasih nilai terendah. 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai lah dengan tingkat kepentingannya. Mana yang lebih penting? Sangat tegap gitu ya. Maka kita berikan nilai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, itu untuk konversi. Untuk konversi nilai kriteria postur tubuh. Jadi kalau yang dia masih kualitatif, kita konversikan dulu ya. Kita buat parameternya untuk menjadi nilai. Yang ketiga yaitu kriteria berat badan ya. Untuk kriteria berat badan. Nah, ingat tadi berat badan adalah dia harus sesuai ya dengan tingginya. Maka di sini harus kita gunakan rumus BBI, berat badan ideal. Jadi kita untuk rumus BBI-nya kan itu yaitu berat badannya berapa gitu ya. Misalkan 70 dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan, seperti itu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi misalkan tinggi badan saya tadi nilai saya kita cek ya. Coba hitung. Kok kalender ya? Kalkulator ya. Berat badan ya, berat badan saya misalkan 72 atau 73 ya. Saya juga 73 aja lah ya. 73 nilai berat badan saya 73. Ini dibagi. Nah, berarti dibagi hasil perkalian. Jadi kita kalikan dulu ya. Tinggi badan saya 170 dikali 170. 28.900. 28.000 ya. Oh, sorry. Ini per meter ya. Ini per meter ya, bukan sentimeter. Jadi kalau meter berarti saya tingginya adalah 1,7. 1,7 dikali 1,7. 2,89 ya, 2,89. Berarti 73 kg dibagi 2,89 tadi ya, 2,89. Jadi hasilnya adalah 25,5. Kita lihat, seandainya berat badan saya segitu, nilai BBI pria 23 sampai 27. Saya masuk sini ya. Kelebihan berat badan. Benar nggak dia? Kelebihan berat badan. Artinya kurang pas. Masa saya obesitas ya? Saya kelebihan berat badan. Oke, coba kita lihat rumus BBI ya. Kita cari referensinya. Saja itu salah ya. Rumus BBI. Pria. Nah, ini kita lihat di situs Halodoc. Oke, untuk pria, kita lihat ya. Untuk pria, berat badan ideal kilogram sama dengan tinggi badan sentimeter, tinggi badan sentimeter dikurang 100. Terus dikurang tinggi badan sentimeter dikurang 100 kali 10%. Seperti itu ya. Nah, coba kita ikuti aja dulu ya. Saya buka aja pakai Excel ya. Nggak cocok, sepertinya yang saya buat di modul itu kurang cocok. Ambil aja referensinya. Saya nggak terima, masa saya dibilang kelebihan berat badan. Perasaan saya kurang. Nah, ya, berjalan ya.
Di sini ketentuannya tapi tidak ada ya. Mana ya kalau sekian-sekian itu berapa idealnya, nggak ada ya. Nggak kelihatan ya. Oke, coba kita hitung di sini. Berat badan ideal sama dengan tinggi badan sentimeter. Oke, saya tadi 170. 170 dikurang 100. Oke, pertama ini ya. Ini kita masukkan dalam kurung dulu. Masukkan dalam kurung. Baru sini aja saya buat dikurang tinggi badan sentimeter. Tinggi badan 170 dikurang 100 dikali 10%. Kalau 10% berarti 0,1 ya. 1 ya. 63 ya. 63. Dicontohkan contohnya. Oh ya, 63 ya. Ini cara menghitung tapi tidak yang seperti tadi nih. Dan tadi kan ada ketentuannya ya, langsung. Oh, jadi berat badan ideal. Oh, ya. Pas tadi ya. Pas. Ini kan kita berdasarkan halo dokter ya. Jadi kalau saya tingginya 170, seharusnya berat badan saya itu 63. Itu ideal ya, 63. Di sini tadi saya masuk ke angka 25 ya. Berarti saya kelebihan berat badan. Ternyata saya kelebihan berat badan. Oke, sebenarnya saya kurang terima sih. Saya mau menghitung punya Pak Aris dulu. Apakah sama atau tidak? Oke, Pak Aris berapa? Tinggi berapa? 159, 160 Pak. 1,6 dikali 1,6. Berarti 2,56. 2,56. Beratnya berapa Pak Aris? 60. 2,56 kelebihan juga saya, udah saya hitung. Oh ya. Ini ya. 23. Salah. Coba. Tadi 160. Nah, beratnya tadi berapa, Pak? Beratnya? Berapa, Pak? Di mood. Itu mood itu, Pak. 61. Beratnya 61. Dibagi 2,56 tadi ya. Ya. 23 ya, kelebihan. Berarti kelebihan berat badan ya, Pak ya. Oke. Ada teman saya. Oke, berarti ini tadi udah pas ya, ini sesuai ya. Ternyata ini rumusnya udah sesuai. Kita cek tadi di situsnya. Dan memang ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita legowo aja. Oke, jadi ini contoh kalau berat badan ideal seperti ini ya. Ini kita harus menggunakan rumus bantuan ya, rumus bantuan dari luar. Ya, itu diperbolehkan untuk mencari nilai seperti ini. Jadi ada rumus dukungan lagi untuk mencari nilai kriterianya itu diperbolehkan. Makanya terkadang ada kasus penelitian dia nggak bisa diselesaikan dengan satu metode. Tuh, dia bisa menggunakan dua metode karena seperti ini mendukung ya ini oke nggak Pak, mungkin metode apalah kalau di perhitungan di bidang kesehatan ya kalau seperti ini ya metode apa. Nah jadi terkadang ada penelitian yang memang dia harus diselesaikan dengan dua metode karena nggak bisa satu metode aja. Oke, selanjutnya kriteria hasil tes. Nah kalau kriteria hasil tes ini udah langsung aja kita mendapatkannya dari tim ya untuk pengujiannya ya itu dalam bentuk kuantitatif misalkan 80, 70, 90 gitu ya kita udah mendapatkannya itu ya rumusnya ya nggak tahu lah mereka gitu ya apalagi begitu juga nilai wawancara begitu juga wawancara ya itu udah ada nilainya dalam bentuk kualitatif.
Oke, jadi kita tinggal mendapatkan ya udah dalam bentuk kuantitatif aja, nilai hasil tes dan nilai wawancara. Oke, jadi ini contoh untuk data dari setiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Ini contohnya ada ada lima alternatif di sini. Ada Amir, Rudi, Tina, Umi, Rani ya. Jadi misalkan untuk Amir dia memiliki tinggi badan itu tingginya adalah 167 cm. Postur tubuhnya 3. Kalau 3 tadi tegap ya. Kalau ada yang cukup tegap, sangat tegap itu 4 ya. Tadi kan ada sangat tegap, terus apa lagi tadi ya? Lupa saya. Nah, ada sangat tegap, cukup tegap, kurang tegap ya. Ada 4 ya. Ada 4. Jadi si Amir tingginya 167, postur tubuhnya tegap, kategori BBI-nya 3. 3 tadi Anda kekurangan berat badan ya, dia kurus. Dan nilai hasil tesnya 76, nilai wawancaranya 80. Nah, ini nilai untuk si Amir. Dan begitu juga diikuti untuk Rudi, Tina, Umi, dan Rani. Seperti itu ya. Nah, ini kan kita udah punya nilai alternatif untuk masing-masing kriteria. Nah, selanjutnya diapain? Setelah kita udah memiliki nilai alternatifnya untuk masing-masing kriteria, nah kita lakukan tahap yang kelima yaitu menentukan nilai utility. Nilai utility. Ingat, dalam menentukan nilai utility ini untuk mencari nilai utility, ingat ketentuannya ada cost, ada benefit. Ada lebih besar, lebih baik, ada lebih kecil, itu lebih baik. Jadi kita jangan sampai salah dalam menghitung nilai utility. Kita lihat dulu kriteria kita. Tinggi badan, itu termasuk benefit atau cost. Kalau tinggi badan kan semakin tinggi semakin baik ya, tapi kan tetap ada ukuran normalnya gitu ya, nggak ada orang tingginya 5 meter. Nggak ada ya. Jadi umumnya kan sampai 180 lah kalau untuk ukuran orang Indonesia ya. 180 udah cukup tinggi. Nah, untuk tinggi badan berarti lebih tinggi itu lebih baik. Nah, berarti dia bersifat benefit. Nah, kalau dia bersifat benefit, maka kita gunakan rumus yang mana? Kita lihat. Benefit. Mana dia? Nah, ini ya, kita pakai rumus yang ini, C out dikurang C min. Dibagi C max dikurang C min. Ini kita pakai rumus ini untuk mencari tinggi badan ya, tinggi badan. Baru tadi ada nilai apa lagi? Ada postur tubuh. Nah, postur tubuh juga ya semakin tinggi nilai postur tubuh, berarti kan kalau tinggi itu sangat tegap ya, makin tinggi makin baik. Berarti ini adalah nilai benefit. Berarti sifatnya adalah benefit. Selanjutnya kategori BBI gitu ya. Nah, semakin tinggi juga semakin baik. Berarti nilainya adalah BBI tadi kita lihat. Oh ya, normal ya, kalau normal ya 4 ya. Nah, kurus 3, kelebihan 2, obesitas 1. Berarti semakin tinggi semakin baik. Nah, nilai hasil tes juga semakin tinggi nilainya semakin baik. Nilai wawancara juga gitu. Semakin tinggi semakin baik. Berarti kita bisa simpulkan bahasanya semua kriteria ini bersifat benefit ya. Semua kriteria ini bersifat benefit. Nggak ada dia yang bersifat cost. Berarti kita cukup menggunakan satu rumus, yaitu C out dikurang C min. Dibagi hasil pengurangan C out dikurang C min itu dibagi hasil pengurangan C max dikurang C min. Nah, itu ya. Itu kita hanya menggunakan rumus itu aja. Jadi dalam penggunaan rumusnya berarti kita cari dulu nilai maksimal ya. Nilai maksimal dari untuk kriteria C1. Untuk kriteria C1. Nilai alternatif, nilai maksimal dari kriteria 1 atau C1 ya. Nilai maksimalnya dari sini. Nah, nilai maksimal untuk C1. Nilai maksimalnya di sini berapa? Kita bisa lihat langsung ya, kalau ini kan masih sedikit ya. Kita langsung bisa lihat nilainya adalah 178. Nilai maksimalnya ya, 178. Nah, kalau pakai Excel gimana nyarinya? Nah, biasa kan kita menggunakan Excel ya. Kita pakai Excel. Jadi kalau kita misalkan kita buat sini adalah ada nilainya alternatif ya. Alternatif. Ada Amir, Rudi, Tina. Amir, Rudi, Tina, Umi, dan Rani.
Baru ada C1, C2 gitu ya. C1, C2, C3, C4, C5 ya, ada 5 kriteria. C1, C2, C3, C4, C5 gini ya. Baru setiap kriteria kan setiap alternatif memiliki nilai masing-masing kriteria 167. Ya, kita masukkan dulu tinggi badan 175, 165, 178, 167. Baru untuk C2-nya. C2-nya kita masukkan 3 ribet gitu ya. Saya samping aja gini ya. Tiga, 2, 3, 4, 3. Tuh C3-nya BBI. 3, 2, 1, 3, 1. Tuh C4 nilai hasil tes 76, 78, 79, 75, 81. Lalu untuk C5 80, 76, 87, 88, 73. Oke, kita dapat. Nah, ini ya. Ini udah dapat. Baru selanjutnya kita ngapain tadi? Kita hitung nilai apanya tadi? Nilai utility ya. Nah, tapi sebelumnya kita kan punya data kriteria tadi, itu harus kita normalisasi kan? Normalisasi. Kriteria, tabel kriteria, mana kita lihat? Nah, ini kita punya kriteria ini ya. Nah, nilai kriterianya. Kriteria. Ada 5 kriteria. Yang pertama ada tinggi badan. Tinggi badan. Ada postur tubuh. Ada berat badan ideal. Berat badan ideal. Ada nilai hasil tes. Hasil tes. Baru ada nilai wawancara. Nilai wawancara. Oke, selanjutnya diberi bobot ya. Kita beri bobot. Beri bobot 90, 70. Input saya. 70, 75, 80, 85. Nah, nilai ini kan dicari totalnya tadi ya. Totalnya berapa? Totalnya, ya udah cari aja menggunakan rumus apa sum ya. Oke, sum, tarik aja ke bawah. Dapat. Baru selanjutnya kita apain? Normalisasi. Normalisasi. Nah, untuk normalisasinya ini kan gampang ya. Ini nilai kriterianya dibagi sama totalnya. Nah, dapat ya. Nah. Wah, kok ini? Oh iya, ntar. Ini, nah nilai B7 harus dimatikan, F4, tekan F4. Biar dia nggak turun ke bawah ya. Nah, itu dapat ya. Itu. Saya batasi aja komanya. Hanya 3 aja belakang koma ya. Bentar, saya loading. Number. Hanya 3 aja belakang koma. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah dapat normalisasinya, ini nilainya. Nah, tadi kita harus mencari nilai utility ya. Nah, sampai sini. Kita cari dulu nilai maksimalnya berapa. Kan di sini butuh ada min, ada max ya. Berarti kita cari dulu berapa nilai maksimalnya, berapa nilai minimalnya. Kita cari dulu nilai maksimal. Ya, masih loading nih.
nilai maksimal. Nilai maksimal. Nah, pertama untuk maksimal C1. C1. Berapa nilai maksimalnya? Untuk mencari nilai maksimal ini ya. Nah, untuk mencari nilai maksimal ya udah gunakan aja rumus max ya. Max yang mana? Max ini ya. Nah, selesai. 178 cocok ya. Nilai maksimal untuk C2. Nah, kita buat aja C2. C2 lanjut nanti C3. C3, C4, C5. Berapa nilai maksimalnya? Max C2, max C3, max C4, max C5. Nah, dapat ya. 178 43 81 88. Nah, cocok ya 178 43 81 88. Nah, setelah mendapatkan nilai maksimal baru kita cari nilai minimalnya ya, nilai minimal. Nilai minimal. Nilai minimal untuk masing-masing kriteria. Nah, saya min aja ya, pakai min aja udah selesai ini. Kayak min aja udah dapat. Min. Kita dapat ya, ini nilai minimalnya 165 2175 73. Oke, cocok ya. Nah, barulah kita bisa menggunakan rumus untuk mencari nilai utility tadi. Nah, untuk mencari nilai utility tadi kan kita menggunakan rumus benefit ya. Ini rumusnya, Cout dikurang Cmin dibagi Cmax dikurang Cmin ya. Ya, baru kita bisa mencarinya. Oke, ini rumusnya. Berarti kita cari nilai utility. Nilai utility. Yang pertama kita cari dulu nilai utility untuk kriteria pertama untuk si Amir ya. Untuk nilai utility si Amir, utility Amir, ini aja Amir C1. Amir C1. Oh, kebalik saya. Sorry. Nilai utility untuk C1 Amir ya. Nah, rumusnya adalah Cout. Cout-nya berapa? Cout-nya yang ini ya. Nih, Cout-nya ini. Jadi sama dengan Cout dikurang Cmin. Nah, dikurang Cmin. Cmin-nya mana? Ini Cmin-nya ya. Ini Cmin. Cmin untuk C1 ya. Cmin untuk C1. Baru dibagi dari hasil pengurangan Cmax dikurang Cmin. Ini Cmax-nya dikurang Cmin. Baru dapatlah dia hasilnya 0,153. Kita lihat. 53. Nah, 54 ini sudah dibulatkan ya. Kita ubah menjadi 3 saja belakang koma. Nah, itu ya. Baru kita cari untuk C1 Budi ya. Baru C1 Tina. C1 untuk Umi. C1 untuk Rani. Nah, cari. Nah, berapa nilai utility-nya? Nah, rumusnya apakah bisa kita pakai ini sama? Nah, coba langsung aja. Yang nggak boleh berubah kan yang ini ya. Nah, ini nggak boleh berubah ya. Karena masih di C1 kan. Nah, jadi yang nggak boleh berubah ini adalah B17 dan apa ini? E17 nggak boleh berubah ya. Yang min max ini nggak boleh berubah. Jadi ini kita tekan aja F4. Ya, ini juga tekan F4, tekan F4. Dah, seperti ini.
Jadi tinggal tarik aja ke bawah. Nah, selesai, dapat nih. Tuh kan dapat, udah sesuai ya, 175. Nah, tinanya 0 ya. Tina 0 ya nilainya. Nilai utility-nya ini 1. Cocok nggak ya? Kita coba. 0,154. 0,154, 0,769, 0, oke. 1, 0, 1. Cocok ya? Udah sesuai. Baru selanjutnya kita hitung lagi untuk C2, C3, C4, dan C5. Berikutnya seperti itu ya. Baru selanjutnya kita hitung. Ini untuk C2-nya. Nah, begitu selanjutnya ya. Nanti begitu selanjutnya kita hitung. Nah, langsung aja ini saya buat nih untuk C1, nilai utility C1, C2, C3, C4, C5. Ya udah, kalau ini rumusnya sama ya. Rumusnya sama, C out dikurang C min dibagi C max kurang C min. Ada, berarti kita tarik aja. Tarik aja rumusnya. Nah, nih tinggal kita ubah-ubah sedikit. Nah, ini untuk C out-nya udah cocok. Cuman C min-nya nggak lagi di 17 tapi di 18. Ini juga C max-nya di 18. Ini juga 18. Udah dapat, tarik ke bawah. Udah dapat. Nah, yang ini juga kita tarik lagi samping terus aja ya. Ini berarti terusannya ini 19. Nah, yang ini juga ini berarti 20. 20. C4 ya. Baru ini juga ini berarti 21 nih. Untuk C5, 21. Oke. Ya udah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ya. Kalau pakai Excel kan enak ya. Nah, kita dapat ya nilai utility-nya untuk setiap kriteria. Saya masukkan aja gini ya. Itu dia. Untuk masing-masing alternatif. Nilai utility untuk masing-masing alternatif. Ada kriteria ya. Sudah dapat semua. Nah, kita lihat. Sesuai enggak? Nah, ini dia. Oke, saya besarkan aja. Karena dikecil ya. Nggak kelihatan sih. Nah, gini pun jadilah ya. Nah, sama enggak ya? 154, 769, 01, 154. Oke. 0,5. Kita lihat ujungnya sama 0. Enggak sesuai. Sudah sesuai ya. Sudah sama. Nah, seperti itulah cara untuk mencari nilai utility. Nah, setelah nilai utility dapat, apakah sudah selesai? Belum. Belum selesai. Kita mencari nilai akhir ya, nilai akhir. Nah, ini rumus nilai akhir. Nah, di sinilah kita nanti berhubungan dengan nilai bobot dari setiap kriteria. Nah, ini rumusnya tadi ya, WJ dikali nilai utility. Nah, nilai bobot, nilai masing-masing bobot dikali nilai utility-nya. Nah, ini dia rumusnya. Itu yang pertama untuk Amir ya, untuk nilai utility Amir. Ini nilai akhir, ini untuk nilai akhir. Untuk si Amir, nilai utility, nilai kriteria yang pertama, yaitu kan nilai kriteria yang pertama tadi adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan itu memiliki nilai kriteria. Nah, nilai kriteria dari tinggi badan adalah 0,25. Ini dia masuk 0,25 ya.
Nah, baru diikuti dengan nilai utility untuk si Amir. Kriteria pertama. Nilai kriteria yang pertama 0,25 untuk tinggi badan dikali dengan nilai utility si Amir untuk kriteria tinggi badan 0,157. Nah, kita lihat. Nah, nilai kriterianya tadi 0,225. Dan nilai utility untuk si Amir adalah 0,154. Nah, ini dia 0,154. Nah, jadi nilai kriteria dikali nilai utility. Baru setelah dikali nanti dijumlahkan lagi ya, dijumlahkan. Begitu selanjutnya. Ini kriteria yang kedua. Nilai kriteria yang kedua, nilai utility untuk kriteria kedua, nih si Amir untuk kriteria yang kedua, si Amir untuk kriteria ketiga. Begitu selanjutnya, nilainya diikuti selanjutnya. Nah, jadi baru nanti didapatkan nilainya adalah 0,225 dikali 0,154 adalah 0,035. Ditambah selanjutnya ditambah baru dapatlah hasil nilai akhir untuk si Amir adalah 0,443. Oke, coba kita hitung ya. Nah, jadi kita buat aja di sini misalkan nilai akhir. Untuk si Amir tadi nah, untuk mencari nilai akhirnya adalah pertama nilai kriteria hasil normalisasi ya. Hasil normalisasinya 0,225 dikali nilai utility si Amir. Oke, ditambah kriteria yang kedua, nah, dikali nilai utility Amir yang kriteria kedua. Begitu selanjutnya. Ini berarti ketiga dikali ya. Tambah kriteria yang keempat dikali utility kriteria yang keempat. Tambah kriteria yang kelima dikali nilai utility Amir untuk kriteria yang kelima. Baru dapatlah hasilnya. 0,44211 sekian. Kita kecilkan lagi komanya. 3 saja. Nah, 0,442. Cocok nggak ya? Nah, di sini 43. Udah, nggak apa-apa itu ya. Hanya beda sedikit saja. Oke, selanjutnya untuk yang ini gimana? Nah, yang ini, nah kita tarik aja ke bawah. Kita tarik ke bawah, tapi ingat, untuk nilai kriterianya kan nggak berubah. Ya, sesuai ya. Untuk kriterianya kan nggak berubah ya. Nilai normalisasinya. Tadi C2 nih ya. Nih C2, C3 sampai C6 kan, sampai C6. Berarti ini kita matikan. Tekan aja sampai F4. Jadi dia nggak bergerak. Jadi kalau nggak ditekan F4, gini nanti dia. Ini misalkan saya tarik ke bawah nih ya. Nah, jadi nilainya lari. Kenapa lari? Karena ini nilainya, nah itu dia ke bawah jadinya. Nah, sampai ini kan kosong nih ya. Kosong. Kita cek lagi yang selanjutnya yang ini. Nah, itu lari dia. Itu lari. Tapi yang ini pas. Yang pas. Untuk kriterianya lari. Makanya harus ditekan F4. Supaya dia istilahnya membekukan lah ya di situ. Nah, F4 kriterianya supaya nggak berubah. F4 juga F4. Oke. Nah, baru bisa kita tarik ke bawah. Nah, dapat ya. Nah, dari sini udah dapat kita nilai akhirnya. Oke, nilai akhir nih 0,42. Kita lihat ya. 042, 442, 0409, 419, 800, 0,322. Nah, dari nilai akhir ini setelah kita cari, kita bisa menentukan mana yang menjadi alternatif terbaik ya. Mana alternatif terbaik kita bisa tentukan. Nah, kita dengan cara bagaimana kita urutkan dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah. Kita urutkan. Berarti nilai tertinggi di sini adalah Umi 0,8. Diikuti dengan Amir 0,44, Tina 0,42, Rudi 0,41, dan Rani
0,32. Seperti itulah urutannya untuk mencari alternatif yang terbaik menggunakan metode SMART.